Hai, perkenalkan, nama saya Albertina Justin Sevilla Harjania, siswi dari SMA Koyo Sudarso, Kota Wisata Batu, kelas 11 MIPA, nomor absen 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi kimia tentang teori tumbukan dan faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Laju reaksi. Laju reaksi adalah kecepatan proses terjadinya suatu reaksi sehingga reaktan habis dan berubah menjadi produk reaksi. Laju reaksi ada yang cepat dan ada yang lambat. Contoh laju reaksi yang berlangsung lambat adalah perkaratan besi, reaksi kimia dalam tubuh, dan reaksi antara bahan cat dan oksigen. Sedangkan contoh laju reaksi yang berlangsung cepat adalah reaksi antara larutan asam dan basa atau reaksi pembakaran campuran bensin dan udara di dalam mesin kendaraan bermotor. Secara matematik, rumus umum laju reaksi merupakan perubahan jumlah molar zat per satuan waktu. Dapat ditulis sebagai V sama dengan delta X per delta T atau delta X sama dengan N per V. Kelajuan reaksi makin lama akan semakin kecil nilainya apabila yang pertama, jumlah reaktan yang semakin berkurang dan pada akhirnya bernilai 0 dan reaksi selesai. Yang kedua, jumlah produk yang semakin bertambah dan pada akhirnya bernilai tetap dan reaksi selesai. Pada reaksi A ditambah B menghasilkan C ditambah D, nilai persamaan laju reaksi adalah V sama dengan K dikali A pangkat X dikali B pangkat Y. Teori tumbukan. Teori tumbukan adalah teori yang membahas tentang kelajuan reaksi kimia. Bunyi teori tumbukan adalah suatu reaksi berlangsung sebagai hasil tumbukan antar partikel bereaksi yang memiliki energi cukup dan arah tumbukan yang tepat. Tumbukan antar partikel reaktan yang berhasil menghasilkan reaksi disebut tumbukan efektif. Energi minimum yang harus dimiliki oleh partikel reaktan untuk bertumbukan efektif disebut energi aktivasi atau EA. Faktor penentu laju reaksi. Yang pertama, pengaruh konsentrasi. Produk akan terbentuk dari tumbukan yang efektif dari partikel reaktan. Sehingga, makin banyak jumlah partikel reaktan yang bertumbukan efektif, maka makin banyak produk yang dihasilkan dan makin besar laju reaksinya. Yang kedua, pengaruh luas permukaan. Tumbukan terjadi karena adanya bidang yang saling bersentuhan. Permukaan sentuh yang semakin luas akan menyebabkan sering terjadinya tumbukan dan produk yang diperoleh semakin banyak serta laju reaksinya semakin besar. Yang ketiga, pengaruh suhu. Apabila suhu reaksi dinaikkan, maka akan meningkatkan energi kinetik reaktan yang saling bertumbukan sehingga akan didapatkan produk yang semakin besar dan laju reaksinya juga semakin besar. Yang keempat, pengaruh katalis. Energi aktivasi sangat besar karena tidak menggunakan katalis, sedangkan energi aktivasi kecil karena adanya katalis. Katalis berpengaruh mempercepat laju reaksi dengan cara membantu pembentukan molekul kompleks teraktivasi sehingga tahap reaksi bertambah dan energi aktivasi rendah. Faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama, luas permukaan bidang sentuh. Adanya tumbukan antar partikel yang bereaksi berarti adanya bidang sentuh antar partikel yang bereaksi.
Makin luas bidang yang bersentuhan, zat produk yang dihasilkan makin banyak. Atau, jika luas permukaan sentuh makin besar, laju reaksi makin cepat. Yang kedua, konsentrasi reaksi. Jika konsentrasi zat reaktan makin besar, laju reaksinya makin cepat. Yang ketiga, suhu atau temperatur. Jika suhu reaksi dinaikkan, energi kinetik dari partikel zat reaktan yang bertumbukan akan makin cepat, sehingga zat produk yang diperoleh makin besar dan laju reaksinya makin cepat. Yang keempat, katalis. Katalis adalah zat yang dapat mempercepat laju reaksi, tetapi zat tersebut tidak mengalami perubahan yang kekal atau tidak ikut bereaksi. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.